Kenyataannya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Apa ya? Astagfirullahaladzim. Hei, kamu ngapain, Him? Mundar-mandir ngapain? Apa? Ada masalah apa? Ada masalah apa? Tolong utarakan. Ngomong, Him, ngarakuin. Coba, ya. Mbak Meni. Mbak Meni kenapa? Mbak Meni kenapa? Tuan. Hei, ya udah dari dulu Mbak Meni itu perempuan, gitu. Ada masalah apa dengan Mbak Meni? Ada masalah apa? Coba ngomong pelan-pelan, diingat-ingat. Coba, Lah iku Supir. Mbak Meni dan Yaya sama supir. Hah? Bukan. Apalagi, Hem? Apalagi? Ayo ingat-ingat. Pelan-pelan, ingat-ingat. Surat. Dos, kaget. Iku. Suratnya ngapa? Kenapa ya? Ayo, kenapa, Him? Dengan surat kenapa, Him? Pelan-pelan, pikirannya pelan-pelan. Cepet. Nah. Surat tuh. Surat. Saya tak mikir saya. Suratnya ngopo ya? Suratnya kenapa? Cepet. Pelan-pelan dipikir. Ayo. Surat. Hilang. Oh, suratnya hilang. Suratnya hilang. Surat siapa yang hilang, Him? Surat siapa, Him? Mas Ustad. Surat Mas Ustad, aku nanya kok malah dibalas Mas Ustad. Surat siapa yang hilang, Him? Ya Mas Ustad toh. Yang tadi bilang surat apa? Mas Ustad. Him. Penyakit lupamu kok nggak sembuh-sembuh toh, Him. Diam, sebentar. Diam. Saya sembuhin. Nah, ingat sekarang. Suratnya yang hilang surat siapa, Him? Ayo, ingat, mesti ingat. Gimana mau ingat Mas Ustad? Mas Ustadnya ada 2. Satu. Mas Ustad ada satu, Him. Nah, pelan-pelan diingat lagi, surat yang hilang itu surat siapa, Him? Ayo. Nah. Suratnya Mas Ustad. Gusti Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi, ampuni segala dosa perbuatan temanku ini ya Allah. Nyari apa tuh Mas Ustad? Ini apa, Him? Ini apa, Him? Kalau belum berubah ini namanya Pot. Ingat kamu dengan pot. Ini pot, bener. Sekarang surat siapa yang hilang, Him? Suratnya siapa? Ayo. Nah. Ini surat sama pot ya? Astagfirullahaladzim ya Allah. Nggak tahu. Mbok kamu tuh ya sembuh. Ampuni segala dosa perbuatan temanku ya Allah. Sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Ayo, Desi malah minggat. Wah, kalau sama kabur kok nggak lupa lo ya. Hei, pedus, malah minggat. Hei, belgedas naik.
Perasaan susah banget sih mau ngedapetin sesuatu di pesantren ini. Gue pengen tahu rahasia yang disimpan sama Pak Kiai aja sampai sekarang belum tahu. Belum lagi sih Najib ngalang-ngalangin gue. Padahal gue tahu tuh, Nada pasti nyimpan perasaan yang sama ke gue. Ya Allah, kenapa jadi kayak gini ya? Perasaan waktu gue di Jakarta, gue bisa ngedapetin apa aja kayak yang gue pengen. Apa gue kurang berusaha sih? Bingung gue. Oh iya, Ustadz Mahmud pernah bilang ke gue kalau Allah akan memberikan jalan kepada hambanya yang mau berusaha. Pokoknya sekarang gue tinggal yakinin diri gue kalau gue bisa nyelesain semua masalah gue. Sekarang hal yang pertama yang harus gue lakuin adalah pergi ke rumahnya Pak Kiai, nanyain rahasia itu. Pokoknya gue pasti bisa. Pasti bisa. Piye kabare Rohimat? Mas, seperti biasa Mas, masih linglung. Sampai sekarang aja nggak bangun-bangun, lupa sama pagi kali Mas. Dia bukan linglung, memang tidurnya saja yang seperti kebo. Tadi kan aku lihat, dia itu sholat subuh sama sampean. Wah, wah kalau nggak sholat, lupa sama sholat, lah gebuk nganggur utang Mas. Loh. Kenapa sampean yang marah-marah? Itu tugas aku sebagai santri senior, ketua pengurus pesantren Darussalam untuk mengingatkan semua santri untuk melaksanakan sholat dan takut kepada Gusti Allah. Bukan sampean. Nggih Mas, saya itu hanya mengingatkan si Rohim aja untuk sholat. Insya Allah di pagi yang cerah ini aku siap melaksanakan tugas-tugasku dari Pak Kiai Abdullah. Tapi sekarang keadaan Pak Kiai Abdullah sedang sakit. Insya Allah tidak terjadi apa-apa sama Pak Kiai Abdullah. Gusti Allah, selama ini aku telah hanyut dengan urusanku sendiri. Aku tidak memperhatikan kejadian yang ada di pesantren ini, Gusti Allah. Hingga terjadi antara Wahyu dan Nada. Itu bukti kealpaan dan kelalaian aku, Gusti Allah. Maafkanlah kesalahanku. Janganlah hal ini terjadi lagi kemudian hari, Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Hari ini kita masak sayur sop dan juga tumis brokoli. Untuk sisanya itu tak pikirkan lagi nanti. Oke? Bersiap? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nada, duduk. Tumben sekali loh pagi-pagi datang ke dapurku yang bagus iki. Ono apa toh, Mbak? Aku mau minta bantuan. Alhamdulillah. Saya ini masih bisa dipercaya untuk membantu. Memangnya mau dibantu apa toh, Mbak? Gini loh, dari tadi
setelah sholat subuh itu Bapak kan langsung ke ruangannya. Terus belum sempet sarapan. Bisa ndak Meni siapin makanan untuk Bapak? Walah, kalau urusan sarapan mah aku jagonya, Mbak. Ya ta, ya ta, ya ta. Memangnya mau dipikirkan sarapan apa toh? Mau ala apa? Ala Afrika, Asia, atau ala Eropa? Memangnya beda-beda ya? Ya jelas beda, Mbak. Kalau masakan ala Afrika itu biasanya adalah bubur yang dikasih dengan rempah-rempah, lalu dikasih suwir-suwir ayam, ditambahkan dengan sup hangat. Wis, enak tenan. Bubur ayam. Sepertinya Bapak akan suka, ya udah bubur ayam aja ya. Oke, tapi kalau saya pergi ke pasar dulu untuk beli, enggak apa-apa toh? 2 jam saja. Piye? Ya Allah, kelamaan yuk. Apa ada yang lebih cepat nggak? Kalau begitu, yang ini saja, ala Asia. Kalau ala Asia itu biasanya nasi goreng, dikasih dengan potongan-potongan sosis, dikasih juga potongan daging ayam, ditambahkan dengan telur ora-ari di atasnya, lalu dikasih kerupuk udang, weh, ditambahkan dengan susu hangat. Tep merket, tep, Mbak. Piye? Iya, nasi goreng aja ya. Oke, tapi kalau begitu tunggu 45 menit ya. Soalnya nasinya itu belum dimasak. Iki aja baru ngiris-ngiris. Piye, Mbak? Aduh, apa ndak ada yang lebih cepat lagi? Oh, kalau begitu masakan ala Eropa saja. Loh, itu bahannya macam-macam ndak? Enggak. Oh gitu. Emangnya kalau ala Eropa tuh gimana? Kalau Eropa itu gampang sekali, Mbak. Tinggal pakai roti selai, lalu dikasih margarin, lalu dikasih selai kacang, atau selai stroberi, atau selai coklat. Tambahannya itu enak sekali. Susu coklat hangat, atau teh manis hangat. Tapi bahannya udah ada semua? Udah. Ya udah. Ya. Mau itu aja. Tapi masalahnya itu saya belum cuci piring. Tapi ada piring kecil, itu bisa dipakai. Tidak apa-apa toh, Mbak? Ya udah kalau gitu ndak apa-apa, aku aja yang buat. Dosa. Kalau begitu biarkan saya saja yang bikin. Nanti pakai piring yang kecil aja, tidak apa-apa toh? Iya. Ci, itu kamu buatkan teh hangat manis untuk Pak Kiai, oke? Mbak Nada, Pak Kiai itu beruntung sekali ya punya anak seperti Mbak Nada. Sudah cantik, baik lagi. Pagi-pagi kalau ibu ndak ada, Mbak yang buatkan sarapannya. Mbak, aku boleh tanya ndak? Nanya apa toh? Ibunya Mbak Nada itu sudah berapa lama sih nyusulin kakaknya Mbak Nada? Sudah 4 bulan. Walah, lama sekali yo. Memangnya Pak Kiai sama Mbak Nada itu ndak kangen apa? Yo, sebagai suami, Bapak itu pasti kangen. Dan aku juga sebagai anak tentu kangen sama ibu. Aku kangen sama ibu dan selalu merasa ingin dekat dengan ibu kandungku. Tapi Wahyu, dia malah bertengkar dengan ibu kandungnya sendiri. Apa benar itu semua gara-gara aku? Hanya Gusti Allah, malaikat Rokib, malaikat Atid, dan dirimu saja yang tahu, Wahyu. Sudah. Ya, Mbak tehnya. Alhamdulillah sudah selesai. Itu piring kecilnya. Makasih yo. Iya. Nanti kalau butuh apa-apa lagi bilang aja langsung sama saya. Ya, Mbak. Ya wis kalau gitu, aku permisi dulu ya. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, yang cepet. Assalamualaikum Bapak, Nada.
Nggih, Mas Bro. Temani aku untuk mengetahui keadaan Pak Ki Abdullah. Nggih, Mas Bro. Pokoknya gue harus temuin Pak Kiai. Gue harus tahu rahasia itu. Nada? Ada apaan? Mas. Tolong! Ada apaan, Nada? Ayo, Mas Najib. Kenapa, Dek? Mas harus tolong Bapak. Kenapa, Bapak? Bapak pingsan, Pak. Sampai jangan pegang kepala Pak Kiai. Sini bagian saya. Ayo, angkat. Bapak, maafin Nada ya Pak. Nada udah jadi anak yang durhaka sama Bapak. Bapak cepat sembuh, Pak. Nada kangen sekali dengan Bapak yang sehat. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Yes. Sabar ya, Mbak. Sesungguhnya kejadian ini tuh udah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Dan tinggal tugas kita untuk tabah, tawakal, dan sabar ya, Mbak. Yonis, insya Allah Mbak bisa untuk bersabar. Tapi Mbak nggak tega ngeliat keadaan Bapak sekarang. Karena Bapak sebelumnya kan nggak pernah sakit seperti ini, Nis. Kalau aja Mbak bisa dan boleh, Mbak mau sekali meminta pada Gusti Allah supaya penyakit Bapak dipindahkan ke Mbak saja. Seharusnya, Nis, yang ada di keadaan seperti ini itu adalah aku. Yang di posisi Bapak tuh harusnya aku. Mbak nggak boleh bilang kayak gitu. Kita akan diajarkan untuk meminta dan memohon yang terbaik kepada Gusti Allah. Dan insya Allah Gusti Allah tuh selalu bersama orang yang takwa seperti Bapak. Sekarang kondisi Bapak gimana tuh, Mbak? Bapak belum sadar. Bapak masih pingsan, Man. Panasnya juga masih tinggi. Masya Allah. Mbak Nada yang sabar ya, Mbak. Boleh Arman lihat Pak Kiai? Monggo, Man. Pak Kiai. Pak Kiai udah Arman anggap sebagai bapak Arman sendiri. Sekarang udah ada yang Arman harapkan kecuali kesembuhan Pak Kiai. Agar Pak Kiai cepat memberikan Arman ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pak Kiai lekas sembuh ya. Semoga doa Arman didengar oleh Gusti Allah. Allahumma rabbanas adhihi bilba syai syafi anta syafi la shifau ka shifa ana la yughadiru saqam. Ya Allah Tuhan manusia, lenyapkanlah segala penyakit, sembuhkanlah. Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Tak ada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu ya Allah, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan suatu penyakit apapun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ada sesuatu yang berbeda di masjid yang kita cintai. Biasanya kita sholat selalu diimami oleh Pak Kiai. Namun sekarang beliau tidak mengimami kita. Karena saat ini beliau sedang sakit, beliau sedang terbaring. Namun insya Allah
kita semuanya takkan pernah lupa untuk selalu dan senantiasa mendoakan beliau di dalam hati kita semuanya. Supaya Allah berikan kesembuhan. Allah angkat penyakitnya. Dan Allah berikan sehat sehingga mampu dan bisa berkumpul dengan kita lagi. Buat kita para santri, tidak usah sedih. Kalau melihat ada saudara yang sakit, ada guru yang sakit, ada murid yang sakit, bahkan diri kita sakit. Sedih boleh, tapi terlalu berlebihan menghadapi rasa sakit itu yang tidak boleh. Karena orang yang diberikan ujian, cobaan lewat sakitnya, maka pada saat dia ikhlas, dia sabar, Allah hapus segala dosa yang ada di tubuhnya. Sehingga orang yang sakit itu sebetulnya harus bersyukur kepada Allah. Karena saat dia ikhlas menerima ujian dan cobaan sakit itu, dosa-dosanya berguguran. Yang kedua, menjadi pertanda dengan sakitnya kita bahwa kita ini bukan malaikat. Kita ini bukan Tuhan. Tapi kita ini adalah manusia biasa. Justru kalau kita sepanjang hidup tidak sakit, harusnya bertanya. Jangan-jangan kita turunan Firaun. Karena cuman Firaun di dunia ini yang sejak lahir sampai mati tidak pernah sakit. Saking tidak pernah merasakan sakit, sombong dia. Dan puncak kesombongannya dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi di muka bumi ini. Nah, oleh karenanya ini menjadi tanda bahwa dengan sakit yang kita derita, insya Allah segala dosa diampuni. Yang kedua, menjadi bukti bahwa kita adalah manusia. Dan yang ketiga, supaya diri ini dijauhkan dari sifat sombong. Alhamdulillah. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita semuanya. Kata Rasul, Ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. 5 apa yang harus dijaga dan 5 apa yang harus kita waspadai. Yang pertama, jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Biasanya orang menyadari bahwa nikmat sehat itu amat sangat berharga saat dia tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Makanya ada sebuah pepatah. Di atas kepala orang yang sehat itu ada mahkota besar. Di mana mahkota ini dilihat begitu indah oleh siapa? Oleh mereka yang terbaring sakit. Ya Allah, enak ya kalau sehat, bisa jalan-jalan, bisa sholat jamaah, bisa belajar dengan tenang, bisa ke sana, bisa ke sini, seperti ada mahkota di atas kepala orang yang sehat. Biasanya orang yang sedang sakit itu banyak banget keinginannya. Lagi sakit, ya Allah enak rasanya kalau ngaji, ke musola, ke majelis taklim, belajar, ibadah. Begitu diberikan nikmat sehat, lupa dengan apa yang menjadi keinginannya. Lupa ke masjid, lupa ke musola, yang ingat masuk mall. Nah, saya khawatir tuh. Yang tadi bolak-balik tuh, saat sedang saya ceramah, itu juga orang sakit. Cuman bukan sakit jasmani, tapi sakit batin. Saya misalnya ini loh Pak. Shh, dah, tenang. Pak. Cool man. Cool. Oke. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jagalah nikmat hidupmu sebelum datang masa kematianmu.
Ketika kita hidup di dunia, apa saja bisa dan mampu kita lakukan. Mau ibadah, mau sholat, mau puasa, mau berbuat apa saja. Silahkan, banyakin amal, banyakin dosa. Monggo, semua punya resiko masing-masing. Tapi nanti begitu sudah wafat meninggal dunia, buat yang selama ini banyak melakukan dosa dan salah, tinggal penyesalan. Dan buat mereka yang ibadahnya rajin, dia isi hidupnya. Dia bersyukur kepada Allah karena mampu menikmati dan merasakan dengan mengisi segala macam amal ibadah di dalam kehidupannya. Yang ketiga kata Rasul yang harus kita jaga. Jagalah nikmat lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Alhamdulillah kalian para santri, nikmat lapang kalian masih luas. Masih muda, belum punya anak, belum punya istri, belum punya keluarga, tanggung jawabnya masih kecil. Belum tentu nanti saat kalian sudah punya keluarga, kalian mampu melakukan aktivitas belajar seperti saat ini. Manfaatkan waktu yang masih luas bagi kalian. Selanjutnya nikmat apa lagi yang harus kita jaga? Yang keempat, nikmat kaya sebelum datang masa sulit dan miskin. Ketika kita diberikan nikmat kekayaan oleh Allah, syukuri nikmat itu. Jangan kita kufuri. Jadikan harta yang kita miliki senantiasa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian dapat uang jajan. Setiap orang tua datang ke pesantren ini saat sholat berjamaah atau saat masuk waktu Jumat, itu kan biasanya suka lewat kotak. Isi. Karena itu tabungan kita. Jangan duduk paling depan, zikirnya ganti-ganti. Yang pertama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil ngelirik ke kanan, kotak amal masih jauh. La ilaha illallah, kotak amal masih jauh. Begitu kotak amalnya di depan, berubah. Astagfirullah. Astagfirullah, dalam hati kenapa kotak ngampir di sini? Ngisi enggak, kotak bergeser. Alhamdulillah, akhirnya lewat juga tuh kotak. Ayo, manfaatkan harta yang ada di kantong kita, di rumah kita, di tabungan kita. Buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum datang nanti, saat nikmat itu diangkat dan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, jagalah nikmat masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masih muda, azan juga bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus tuh azan anak-anak muda. Hayya 'alas shalah. Coba kalau sudah tua. Nggak seperti itu lagi azannya. Yang dengerin di dalam rumah. Mana hujan turun rintik-rintik. Ya Allah, itu orang ajan apa kuntilanak di musola. Suaranya kayak begitu. Ya, ini sengaja saya sampaikan untuk memotivasi kalian semuanya. Jangan sampai orang-orang tua kita tidak punya generasi penerus. Nah, mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan pada hari ini insya Allah bermanfaat. Dan yang terakhir, kita berdoa kepada Allah. Semoga guru kita yang mulia, Al-Mukarram, Kak Kiai Haji Abdullah, diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah. Diangkat penyakitnya oleh Allah. Dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah. Dan kelak besok pada saat sehatnya beliau berkumpul lagi dengan kita semua di masjid ini, di pesantren ini, mengajar kita dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini keadaan pesantren Darussalam sedang sedih dikarenakan Pak Ki Abdullah sedang mengalami sakit. Untuk itu, aku selaku ketua pengurus pesantren Darussalam mempunyai kewajiban untuk menangani semua persoalan yang ada di dalam pesantren Darussalam sampai Pak Ki Abdullah diberikan kesembuhan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk itu juga saya memerintahkan untuk sampean, terutama untuk kowe Arman yang sudah terpengaruh oleh begundal wahyu itu, untuk melaksanakan semua aktivitas pesantren Darussalam tanpa terkecuali, dan tidak boleh mentang-mentang Pak Ki Abdullah sampean akan sembarangan melakukan semua kegiatan di dalam pesantren Darussalam. Kalau sampai ketahuan, aku akan tindak tegas. Tapi apa Mas? Tapi kita tidak boleh berhenti mendoakan untuk kesembuhan Pak Ki Abdullah. Paham? Lalu kapan kita bisa mulai berdoa, Mas Najib? Kapan saja, di mana saja, terserah sampean, asal jangan di dalam WC. Aku yakin apa yang kalian perbuat ketika kalian juga membantu berdoa untuk kesembuhan Pak Ki Abdullah, berarti apa saja yang kalian kerjakan merupakan satu ibadah. Dan insya Allah dengan kita memperbanyak doa untuk kesembuhan Pak Ki Abdullah, kita harus yakin Gusti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan untuk Pak Ki Abdullah. Amin, ya Allah, amin. Sudah paham semua, terutama kowe Arman? Nggih, insyaallah paham. Berjanji? Nggih, janji. Bubar. Nggih, Mas. Assalamualaikum Mas Najib. Ada apa lagi? Aku ingatkan sekali lagi untuk kowe Arman. Nggih, Mas. Kowe ini sudah kebablasan dan sudah betul-betul terpengaruh sama begundal wahyu itu. Masya Allah. Sampean tidak sadar, sampean sudah sering melanggar peraturan tata tertib pesantren Darussalam. Waduh, peraturan yang mana ya Mas Najib? Wes lah, sampean itu sedang tidak sadar. Nggih. Sebelum begundal wahyu itu datang, sampean selalu mengikuti perkataan aku sebagai santri senior. Tapi sekarang seperti apa? Seperti apa Mas Najib? Sampean mau janji tidak bakal nakal lagi? Nggih Mas, janji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Him. Tak cari ke sana ke sini, nggak taunya kamu ada di sini toh. Him, tak ajak yuk. Him, Rahim. Him, tak ajak yuk. Astagfirullahaladzim. Rahim, tak ajak yuk. Kemana? Kamu ngapain tidur di sini tuh ngapain? Hei, hei. Mas Ustadz, aku tidur di sini ya karena ini kamarku piye toh? Ya Allah. Bangun dulu dong. Melek, pakai melek. Lihat dulu ini di mana. Ayo diingat-ingat dulu ini, lihat ini di mana ini. Ya harusnya yang melek tuh Mas Ustadz. Nah, ini kamarku piye toh? Mas Ustadz yang melek. Kamu tuh tak cari, mau tak ajak jenguk Pak Kiai. Lagi sakit. Besuk di kantor polisi mana Mas Ustadz? Emangnya Pak Kiai salah apa? Kalau kita besuk, kita bawa makanan yang enak-enak ya? Ya? Ya Allah ya Rabbi, ampuni segala dosa perbuatan temanku ini ya Allah. Bangun. Pak Kiai itu lagi sakit. Mas Ustadz, kalau Pak Kiai sakit gampang, tinggal bawa ke rumah sakit, beres toh. Gitu aja diambil pusing. Ya Allah ya Rabbi. Pak Kiai itu lagi pingsan, Him. Pingsan. Hah? Sumpah demi Allah Mas Ustadz, bukan aku yang bikin Pak Kiai pingsan. Sumpah demi Allah. Ini anaknya ada Pak, kita jotos semua dah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit temanku ini ya Allah. Bangun enggak? Melek. Bangun. Nah. Ayo tak ajain jenguk Pak Kiai yang lagi sakit. Yo. Pak Kiai lagi sakit. Wah. Wah. Cari tempat sembunyi. Oh, di manakah aku bisa? Ya, ada apa Arman? Nyuwun sewu Pak Ustadz. Barusan Arman tuh mendapatkan mandat dari Mas Najib supaya kita itu alangkah lebih baiknya sebelum memulaikan pelajaran berdoa dulu untuk kesembuhan Pak Kiai. Subhanallah, sebuah usul yang bagus, baik dan mulia. Oleh karenanya saya berikan waktu buat Arman maju ke depan mimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konco-koncoku sekalian, marilah sejenak kita luangkan waktu, menunduk, menadakan tangan, meminta kepada Gusti Allah agar mempercepat kesembuhan Pak Kiai. Dan kita semua diberikan ketabahan. Amin. Berdoa mulai. Sudah selesai. Silakan Arman. Ya. Subhanallah, doa itu adalah perkara yang mulia dan posisinya begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang yang berdoa itu mulia dan posisinya tinggi? Karena ketika kita berdoa, kita memposisikan seorang hamba, seorang makhluk yang tidak memiliki daya, upaya, dan kekuatan. Kecuali itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu sifat Allah. Ar-Rahman, semakin kita meminta kepada Allah, semakin diberikan. Itu permohonan dan permintaan kita, dan Allah sangat senang. Ar-Rahim, ketika kita tidak meminta, Allah tuh marah. Beda sama kita manusia. Semakin diminta,
semakin enak kita. Semakin diminta, semakin kesel kita. Semakin ada teman yang banyak minta, semakin gedek kita ngelihatnya. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin diminta, Allah semakin senang. Karena disitulah Allah melihat betapa hamba ini mengakui dan meyakini akan kebesaran, keagungan, dan kekayaan Allah atas alam semesta ini. Itu yang pertama. Kenapa kita mulia? Apa jaminannya? Allah dalam Al-Quran berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sebuah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada hambaku bertanya kepadaku tentang aku, kata Allah, katakan, sesungguhnya aku amat sangat dekat dengan hambaku. Dan apabila mereka memohon kepadaku dan meminta sesuatu, tenang, aku pasti akan kabulkan dan pasti akan aku berikan. Hikmah dan kemuliaan orang yang berdoa. Yang kedua, doa itu mampu merubah takdir. Jadi kita tidak pernah tahu nih takdir kita seperti apa. Tapi dengan doa, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu segala takdir yang sudah ditulis oleh Allah bisa dirubah dengan doa yang kita panjatkan. Yang sakit bisa sehat, yang miskin bisa kaya, yang bodoh bisa cerdas. Tapi doa itu harus sesuatu yang mungkin, jangan yang tidak mungkin. Ya Allah, tiap tahun saya pulang ke rumah, saya pengen jadi Superman ya Allah. Ini udah nggak mungkin. Doa jadi Superman tuh nggak mungkin. Gigi sudah ompong. Tidak ada lagi, umur udah 70 tahun. Doanya, ya Allah, mudah-mudahan gigi ini numbuh lagi. Nggak mungkin. Mustahil, ini mustahil. Hitam kulit. Terus doa. Ya Allah, pengennya jadi putih. Biar Melani seneng. Nah, gak mungkin itu jadi putih ya. Tapi Melani seneng sih bisa saja ditolak maksudnya. Bercanda Arman ya. Insya Allah. Jadi doa itu mampu merubah takdir yang sudah ditulis dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menghadapi sesuatu yang besar, lalu kita memohon kepada Allah, semua akan terasa kecil karena kita yakin ada Allah kok yang maha besar. Kalau ada sesuatu yang besar, kenapa harus takut dengan yang kecil? Wah, dia punya backingan, jenderal bintang 4. Tenang, Allah bintangnya miliaran di angkasa. Apa yang mesti ditakuti? Wah, dia orang kaya, nanti saya, merasa dikecilkan, dihinakan. Tidak, selama kita memiliki Allah. 1 juta manusia memusuhi kita, takkan pernah membuat kita terhina selama Allah masih memuliakan kita. Dan itulah fungsinya kita berdoa, menundukkan kepala, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma doa itu punya syarat. Di antara syaratnya, makanan yang masuk di tubuh ini harus makanan yang halal. Jangan yang haram. Karena yang haram itu adalah hijab.
penghalang, pembatas atas doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, usahakan dalam keadaan suci, keadaan bersih, cakep. Kita kalau jatuh cinta aja bawaannya pengen dandan rapi. Arman tumben-tumbenan dia rapi kalau Melani ada ya. Iya, berharap supaya keinginannya diterima. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa mulai dengan hamdalah, bersyukur kepada Allah, lalu puji Allah Subhanahu wa taala. Kita aja nih manusia ya. Kalau pengen sesuatu dan kita minta kepada orang, biasanya kita memulai dengan pujian dulu kan? Betul kan? Arman pengalaman. Tumben-tumbenan saya mau ke dapur, dipanggil. Pak Ustadz, Pak Ustadz tumben hari ini keren amat. Bajunya bagus, necis, tumbenan pakai sepatu. Wah, Arman bisa aja. Ada apa, Man? Gini Pak Ustadz, boleh nggak pinjem duit? Jangan dikasih tahu yang lainnya. Ya biarin. Itu kan ilmu yang saya alami tadi. Jadi kalau Arman sudah memuji saya, terus kalau saya nggak kasih kan perasaan, ya kesian, anggap aja upah muji dia. Kan begitu. Begitu juga Allah. Puji Allah, subhanallah, maha suci engkau ya Rabb. Engkau pemilik alam semesta, engkau begitu indah, engkau begitu baik, engkau begitu rahman, engkau begitu rahim, engkau maha pengasih. Baru kemudian mohon apa yang kita inginkan. Niscaya Allah akan berikan. Jadi harus punya etika dan akhlak ketika kita memohon kepada Allah. Kemudian ada beberapa waktu yang sayang banget kalau waktu ini datang lalu kita tidak berdoa. Yang pertama, saat orang haji di depan Ka'bah, Maqam Ibrahim, di Padang Arafah. Kemudian di mana lagi? Saat bulan Ramadan. Saat kita bersujud. Saat kita sholat, di dalam sujud kita sempatkan waktu untuk berdoa kepada Allah. Karena kata Rasul bahwa di dalam sujud itu ada doa yang kita panjatkan, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian saat kita meminum air Zam-Zam. Nah, insya Allah nanti kalau saya berangkat umroh, saya bawa air Zam-Zam buat kalian semua. Nanti pada saat mau meminum air Zam-Zam, baca sholawat, lalu kemudian mohon kepada Allah. Karena kata Rasul, Zam-Zam itu tergantung apa yang diinginkan oleh si peminum Zam-Zam tersebut. Nah, jadi ini satu resep buat kita semua. Mudah-mudahan dengan resep, trik, tips yang tadi baru saja saya sampaikan, sebelum kita masuk kepada pelajaran, bermanfaat. Dan khusus mudah-mudahan Pak Kiai Abdullah segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Diberikan kesehatan oleh Allah. Dan mampu bisa untuk berkumpul dengan kita lagi dalam rangka memberikan ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Baik, kalau begitu saya akan lanjutkan pelajaran kita tentang mukjizat Al-Quran mengenai alam semesta. Gue gak bisa diem aja nih ngeliat Pak Kiai sakit. Dia sakit juga gara-gara gue pasti. Mau bersikeras ingin mengajak Wahyu pulang, saya panggilkan Wahyu. Mama. Bagus kamu datang. Ayo cepat kita pulang. Mama tidak berhak bicara sekasar itu sama Nade. Oh,
Oh, jadi papa membela perempuan ini ya, daripada membela istrinya sendiri ya? Masya Allah, Ros, Him. Udah nggak usah ribut-ribut di sini. Gue harus tanggung jawab nih. Dan gue harus ngelakuin sesuatu. Tapi apaan? Saya nggak datang, apa kamu sama kiai kamu itu mau mengusir saya dari sini? Ya. Tuh. Kalau masalah itu saya nggak tahu. Saya cuma menyampaikan namanya kayak Pesan saja. Mas, nyun sewu. Memang ibunya Mas bisa ceramah ya? Oke, yang lainnya tim 3. Lepas. Berhenti. Lagi, Bro. Sorry ya. Ntar gue suruh nyokap gue ngelamar ke Bogor. Siap. Sorry adek lo ya. Adik gue berangkat ke Australia katanya. Oke, nggak apa-apa. Sama-sama empang. Yang dialog nih. Pak Kiai. Assalamualaikum. OS baru dialog baru kiai. Kalau voiceover bacain dong. Ayo, Mama. Bukan Anda yang menyembunyikan. Tapi aku sendiri yang masuk ke kamar Nada dan aku bersembunyi di sana. Jadi ini semua bukan salah Nada. Memang bukan salah Nadia. Jelas-jelas salah Gundal Wahyu kamu. Lo masih ikutan. Disuruh skenari. Tapi kita menyadari bahwa Wahyu dalam posisi yang sulit. Begitupun juga dengan Nada. Dan solusi untuk menikahkan mereka berdua, saya rasa ini bukan solusi yang tepat. Karena orang tuanya Wahyu juga belum setuju dah. Apa nih? Sorry, bukan belum. Tidak setuju maksudnya. Sebentar Pak. Perutnya Bang Andre gitu ya? Bang, patokan tuh. Aku bisa manfaatin semua ini untuk menjauhkan Mas Najib dari Mbak Nada. Kap, gimana Bang Ade? Oke. Push up, suruh push up 100 kali kok nambah 200, 300, 400, lama-lama jadi bongkok semua. Nasib, memang nasib. Punya jabatan santri senior. Punya tangan kanan, punya tangan kiri. Selalu melakukan Nyun sewu minta maaf Mas. Mas Bro itu masih tetap senang sama Mbak Nada. Mati lampunya. Mati lampunya. Ini mati loh, mati. Itu kayaknya kali itu. Nomban Cetio. Oh iya, Pasal. Ustaz, kita tuh ngapain sih di sini? Kok push up ya? Iya. Lah kita ngapain? Suruh push up tadi kok. Tapi Mas Bro-nya udah nggak ada. Kemana perginya ya? Iya. Kalau nggak salah di skrip tadi kayak ngepel dah. Ya ngusik toh. Nah, aku nanya dulu kemana perginya Mas Bro. Itu orangnya. Balik lagi. Rohim, itu improv ya? Wah, Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Are you ready?
Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satupun yang luput